Uh, Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya Faik the Volhak dengan NPM 230 210 akan menjelaskan mengenai materi analisis numerik yaitu kurva fitting. Oke, kita langsung aja ke next slide. Oke, apa sih yang akan kita bahas pada materi kurva fitting kali ini? Yang pertama itu ada pengertiannya, ada tujuan dari kurva fitting itu apa, manfaatnya apa, jenis-jenis kurva fitting tuh kayak gimana aja, terus juga ada soal pembahasannya, khususnya tuh caranya di Excel seperti itu. Nah, oke, dari segi pengertiannya, pencocokan kurva atau kurva fitting sesuai namanya itu pencocokan, dan kurva merupakan suatu proses pencocokan data ke dalam suatu fungsi suku banyak atau polinominal. Nah, kurva yang terbentuk dari hasil fungsi ini tuh bisa beragam, ada fungsi linear, kuadrat, eksponensial, suku banyak atau polinomial, pangkat 3, pangkat 4, dan lain sebagainya gitu. Terus juga suatu data mungkin kayak ditampilkan gitu kan, berupa nilai-nilai diskrit yang mungkin kita memerlukan nilai perkiraan di antara nilai-nilai diskrit tersebut gitu kan. Kayak misalkan kita pengen nilai tengahnya ataupun ada nilai yang hilang gitu kan. Mungkin kita juga membutuhkan suatu fungsi nih, dari fungsinya itu kayak secara sederhana gitu kan, yang diturunkan dari nilai-nilai diskrit tersebut gitu, dan menyesuaikan nilai yang diperolehnya atau nilai yang kita dapat dari fungsi nilai-nilai diskritnya itu yang sudah ada. Nah, caranya ini tuh kayak dikenal dengan kurva fitting seperti itu. Nah, kayak sepertinya ada beberapa atau ada dua pendekatan umum gitu kan untuk pencocokan kurva ini, kayak berdasarkan besar kecilnya suatu simpangan gitu. Simpangannya kayak simpangan data gitu kan. Nah, pertama tuh kayak data itu tersebut tuh menunjukkan tingkat simpangan yang signifikan atau menyebar. Jadi titik-titik itu menyebar gitu kan. Nah, strategi yang atau cara yang kita lakukan itu kayak yaitu membuat suatu kurva yang menggambarkan kecenderungan data secara umum gitu kan, atau kayak contohnya tuh kayak metode kuadrat kecil gitu kan. Nah, kurva fitting ini tuh kayak dirancang tuh mengikuti pola gitu. Polanya tuh kayak pola-pola titiknya gitu kan, titiknya titik tersebar gitu kan. Nah, salah satu pendekatannya itu dengan cara yaitu regresi kuadrat terkecil gitu, atau metode kuadrat kecil gitu kan. Oke. Sebenarnya tujuan dari kurva fitting ini tuh untuk menemukan suatu kurva halus yang paling mendekati data, tetapi tidak harus melewati setiap titik data. Artinya apa? Yaitu kita ingin mencari nilai yang benar-benar berhubungan gitu, atau berkorelasi antara variable dependent dan variable independennya seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari kurva fitting itu sendiri? Nah, oke, manfaat yang pertama tuh ada memberikan gambaran secara matematis. Artinya apa? Kayak mengenai hubungan ya tadi antara dua variabel yang diukur, baik variabel dependen maupun variabel independennya gitu kan. Terus juga kayak dapat digunakan untuk memprediksi nilai atau harga variabel tak bebas di suatu titik itu kan. Nah, yang kayak gimana maksudnya kan, kayak variabel terikat di suatu titik itu dengan cara menginterpolasinya di antara nilai-nilai yang terukur atau harga-harga tersebut gitu kan. Nah, ini bisa dilihat ya gambar dari kurva fitting ini sendiri. Bisa dilihat nih ada persebaran titik, persebaran titiknya tuh tidak mengenai garisnya gitu kan. Nah, tapi karena kita ingin mencari korelasi atau hubungan korelasinya, yaitu kita dibuatlah kurva fitting seperti itu. Kayak misalnya lihat ya, ini S1 itu kan titik di sini, titik di sini, titik di sini, titik di sini gitu kan. Kita ingin mencari nilai titik-titik yang mendekati dengan garis linear ini sendiri gitu. Oke. Kita langsung ke jenis-jenis kurva fitting ini sendiri. Yang pertama tuh ada kurva fitting data linear. Bisa dilihat ya, ini dirumuskan dengan Y sama dengan A1X ditambah A0. A1-nya itu dirumuskan dengan apa? Yaitu jumlah data dikalikan dengan sigma X. X dikali Y dikurangi dengan sigma X1 dikalikan dengan sigma Y. Dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X1 dikuadrat X dikuadratkan. Lalu cara kita mencari A0 yaitu dengan sigma X kuadrat dikalikan dengan sigma Y dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma X dikalikan Y dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratkan.
Oke, lanjut ada kurva fitting non-linear. Biasanya ya kurva fitting non-linear itu buat kurva-kurva yang beda dari yang lain seperti itu kan, seperti kayak misalkan eksponen, terus juga power function, saturation function gitu kan. Bisa dilihat ya ini y dengan a pangkat bx. Ini biasanya untuk eksponen atau perpangkatan, lalu ada ax b biasanya tuh dari nilai-nilai ini a dan b-nya itu merupakan konstan. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasannya. Carilah kurva fitting dari nilai XY tersebut. Apakah ini sangat berkorelasi atau sangat berhubungan sekali antara nilai X dan nilai Y-nya. Let's go to the Excel. Oke, ini kan dicarikan nilai X, di tabel kan nilai X dan Y. Baru kita tulis tabelnya di sini agak mempermudah kita. Nah, agar mempermudah kita juga cari total-total dari masing-masing yang kita hitung-hitungkan karena nilai kita ingin mencari nilai A1 dan A0, kita harus menjumlahkan nilai-nilai yang akan kita hitungkan. Oke, yang pertama kan ini kan X kuadrat, berarti dikuadratkan, kita tarik ke bawah, kita cek. Oke. Lalu ini dikalikan X dikalikan Y. Oke, baru kita total antara X, Y, X kuadrat, dan juga X. Oke, ini udah pas ya. Oke. Ini total berarti ada 10 data. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai A1-nya ya. Kan ini kan A1-nya ini dirumuskan dengan total data dikalikan dengan sigma total X dikalikan Y. Berarti dikalikan dengan ini. Lalu dikurangi dengan sigma X dikalikan sigma Y. Oke. Lalu ini dibagi dengan jumlah data dikalikan dengan sigma X kuadrat. Lalu dikurangi dengan nilai X1 dikuadrat, total nilai X1 dikuadratkan. Oke, kalau kita udah gitu kita langsung antara ini dikurangkan dengan ini, lalu antara ini dikurangkan dengan ini. Oke, nilai antara ini dibagi dengan ini. Oke, kita nilai A1-nya kita sudah dapatkan. Langsung kita nilai ke A0-nya. A0-nya tuh X1 dikuadrat, total dari X kuadrat dikalikan dengan Y dikurangi dengan X1 total dikalikan dengan total X dikalikan Y dibagi dengan total data dikalikan dengan X kuadrat. Oke, dikurangi dengan dipangkatkan 2. Oke. Lalu antara ini dikurangkan dengan ini. Antara ini dikurangkan dengan ini. Ya. Oke, kita langsung antara nilai ini dibagi dengan nilai ini. Oke. Berarti kita dapatkan nilai A1-nya yaitu min 1,19 sekian dan nilai A0-nya yaitu 2,12 sekian. Sebenarnya kita bisa ngecek dengan pembuatan kurva, yaitu dengan caranya gimana? Pertama kita buka insert ya. Terus kita buka scatter, pilih yang ini.
kita select data, kita add judul data apa, yaitu kurva fitting, x value-nya itu kita ngambil dari sini tadi sampai 10, lalu nilai y value-nya itu kita ambil dari sini sampai tadi 10. Oke. Ini kita remove aja. Ini oke. Nah, udah dapetin nih kayak gini nih. Baru kita yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang ke 9 untuk oke. Nah, ini kita ini Y, ini X. Nah, oke. Ini kan bisa dilihat ya. Nah, hubungan linear antara kurva fitting sama kurva fittingnya seperti itu kan. Nah, di sini berarti dijelaskan ya. Kalau misalkan bisa dilihat gitu. Kalau antara nilai A0, A1 dan juga di sini itu sama nilai gitu kan. Di sini didapatkan min 1,1913x sama juga dengan halnya ini, dan juga ini ditambah dengan A0 yaitu 2,1283 sama halnya dengan ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan dua cara, baik itu cara manual maupun cara dari pembuatan grafik di Excel seperti itu. Nah, maksud dari ini tuh apa? Artinya maksud dari R ini apa? Artinya tuh koefisien korelasi antara nilai X dan nilai Y atau hubungan dari variabel dependent dan independennya tuh sangat kuat. Karena apa? Karena dia mendekati angka 1. Nilai korelasi semakin mendekati angka 1 artinya hubungan variabel 1 dengan variabel itu sangat kuat gitu kan. Kayak misalkan nih kita ingin mengetahui hubungan antara laju sedimen dan juga tutupan sedimen di padang lamun gitu kan. Misalkan ini tutupan sedimen di padang lamun dan ini laju sedimentasinya gitu kan. Artinya apa? Artinya nilai X ini sangat mempengaruhi nilai Y dan nilai Y juga sangat mempengaruhi nilai X gitu kan. Nah, artinya apa? Area tutupan sedimentasi di lamun itu sangat berpengaruh sama laju sedimentasi tersebut gitu. Nah, seperti itu. Terus juga bisa juga kita misalkan kayak ingin mencari data angin yang sangat berhubungan sekali dengan kecepatan arus gitu kan. Kalau misalkan X ini kecepatan arus dan Y ini misalkan data anginnya gitu kan. Nah, kita juga bisa cari koefisien korelasi atau hubungan yang mendekatinya seperti itu dengan kurva fitting ini. Karena apa? Karena kurva fitting ini sangat berguna sekali khususnya untuk kita di ilmu kelautan seperti itu untuk mencari hubungan antara variabel dependen dan juga variabel independennya untuk penelitian nanti gitu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time on my channel. Jangan lupa like and subscribe guys. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.